tes mesin Steam Deck dari Mas Vicky. Kipasnya berisik ya. Ini berisiknya datang dari bearing yang kocak. Ini udah kita ganti. Untuk ini di sini itu tipe yang paling lama. Di sini ya banyak minyak. Kayaknya ini datang dari debu yang udah benar-benar gumpal ya sampai jadi minyak seperti ini. Sekarang kita coba tes ya. Kemarin itu habis kita bongkar itu sempat gamenya itu sempat lag parah semua. Kita kemarin coba God of War aja sih. Itu lag parah banget. Terus ternyata ketika kita cek itu thermal pastanya itu benar-benar sudah kering banget. Mungkin karena datang dari kipas yang sudah nggak terlalu optimal ya, jadi dia muternya itu cukup pelan, akhirnya mesinnya panas, thermal pastanya kering, akhirnya dia throttling, Steam Deck-nya jadi secara performa turun gitu. Ini kita bisa didengar ya, kipasnya dengar, tapi tidak ada bunyi kresek-kresek seperti semut ya. Kayak kemarin itu kan bunyinya kayak semut. Saran saya untuk investasi aja ke kipas internal eksternal seperti ini punyanya G-Shock. Nanti beli yang paket cooling kitnya, nanti biar bisa langsung dicolok gitu. Karena ini benar-benar cukup membantu ya. Ini juga sama bearing ya. Bearingnya udah kocak, jadi dia ada suara gitu. Saran saya beli aja kipas untuk membantu ya, untuk membantu si kipasnya Steam Deck ini ngebuang airflow-nya, karena itu bener-bener bantu banget. Steam Deck saya itu udah sekitar jalan 3 tahun, dan dalam setahun itu thermal pastanya itu bahkan nggak kering gitu. Ini bisa dicek ya, fan 5000 rpm dan nggak ada kresek-kreseknya. Kita ganti soalnya. Oke, untuk FPS juga ini kayaknya pakai lossless scaling itu ya, 62. Nanti coba bisa dicek waktu kita mesin ini awal dibuka ya, itu benar-benar cuma 12 fps. Bahkan di loading screen itu nggak bisa 30 fps. Jadi kita sempat sampai force close karena sudah nggak tahan, nggak bisa, bahkan di menu aja sudah tidak playable. Tapi ini di in game ya nggak rata ya, tapi sekitar 50-60 fps gitu. Dan kipasnya juga ya dia berisik, tapi tidak ada bunyi kresek-kresek seperti ada semutnya kayak kemarin. Mungkin nanti bisa dicek waktu mesinnya diambil. Oke, coba kita cek game yang lain. Ini ya Sekiro. Nah, kemarin nyobanya itu God of War dan bener-bener nggak playable banget. Nanti bisa dicek di video sebelum kita ganti ya, sebelum kita ganti thermalnya. Terus sempet habis kita copot baterainya itu nggak nyala gitu. Kita cek di BIOSnya ternyata nggak apa-apa, tapi terus kita cabut pasang mungkin 2 atau 3 kali baru dia nyala normal seperti ini. Dan sekarang dicek, dites juga aman. Fan-nya ya rata sekitar 5000-an.
FPS juga sekitar 50-an, turun 40, kurang stabil. Harusnya normal ini ya, udah. Oke, ini tuh kita coba nyalain lagi ya. Kita power off, kita nyalain ulang. Kemarin saya tuh juga heran kenapa kok kemarin itu setelah kita cabut baterainya untuk cek kipas ya, itu dia nggak mau nyala gitu. Sampai di hold 15 detik juga nggak nyala. Dengar kipas sudah nyala. Ini kalau dipencet trackpadnya juga nyala. Atau mungkin SSD-nya kurang, bukan SSD sorry, ke plug-in ya. Biasanya kalau plug-innya itu terlalu banyak, decky loader apa dekinya itu terlalu banyak, itu biasanya memang ngaruh ke boot pertama gitu. Jadi kalau bisa bootloader itu nggak banyak-banyak. Kok bootloader, decky loader itu nggak banyak-banyak. Oke. Saran saya untuk decky loadernya ini, biasanya sih CSS loader ini Vibrant Deck itu kalau ada update sistem gitu tuh biasanya dia crash. Ini hati-hati aja. Kalau yang cuma untuk storage cleaner, Steam Grid DB gini masih oke lah. Cheat Deck ini belum pernah coba. Tapi yang jelas kemarin tuh CSS loader ini kan pengaruhnya di ini ya, di layar ini itu biasanya tuh crash kalau kita ganti update sistem gitu. Tapi ini aman, sudah aman, nggak ada yang masalah. Mungkin itu aja untuk mesinnya Mas Vicky ya. Bisa diambil kalau sudah luang waktunya. Mungkin itu aja. Terima kasih Mas Vicky.